Kembali lagi di Travelers TV bersama gue VS Beraldi. Kali ini gue sedang berada di Grand Hyatt nih untuk menghadiri launching Toyota Innova Hybrid tahun 2022. Nah, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Nanti gue masuk, sekarang masih makan siang. Nah, gitu. Please give the loudest applause for all new Kijang Innova Zenith. Nah, inilah dia teman-teman, mobil yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, Toyota Kijang Innova Zenith. Nah, jadi seperti kita ketahui juga bahwa mobil Kijang ini udah legend banget di Indonesia ya. Dari tahun 1977 sampai sekarang generasi yang sudah ke-7. Dan di generasi ke-7 ini ada varian bensin dan ada varian hybrid. Nah, di belakang saya ini udah ada varian hybridnya, yaitu Toyota Kijang Innova Zenith. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih detailnya lagi, ikuti terus videonya sampai selesai. Kita mau lihat-lihat dulu, tapi masih ramai di situ. Tunggu ya. Kalau kemarin yang BZ4X nih, dia nggak ada grillnya, lancip-lancip gitu ya, karena memang tidak ada yang perlu terlalu didinginkan gitu. Beda dengan ini karena masih menggunakan mesin. Jadi ada mesinnya, ada motor, ada mesinnya juga. Nah, coba sekarang kita ada di bagian belakang nih. Kalau dilihat dari sebelah sini, dari bagian ininya ya, panel terakhirnya, mirip Rush justru, Toyota Rush ya, yang all new. Dan kalau kita ke belakang, kelihatan ada garisnya Corolla Cross nih kalau ininya ditutup. Jadi emang kayaknya ada nyontek-menyontek ya, atau kombinasi dari tiga mobil tersebut ya. Ini asumsi saya aja, karena kalau dari sini tadi mirip Toyota Rush, dari belakang sini potongannya mirip Corolla Cross gitu teman-teman. Tapi ya mulai ke bawahnya lagi udah Innova banget gitu. Oh iya, lampunya di belakang juga pakai udah LED ya teman-teman. Dia LED, terus juga kelihatan lebih futuristik gitu teman-teman. Coba kita buka bagasinya kali ya. Nah, ini dia bagasinya juga udah otomatis teman-teman ya. Jadi kita nggak usah kesulitan lagi buka tutup, sudah otomatis. Nah, kenapa harus hybrid? Nah, kalau menurut saya ya, hybrid ini efisiensi bahan bakarnya lebih jelas sudah di atas mobil dengan bahan bakar bensin gitu. Nah, mobil ini bisa hitungannya adalah 1 liter bisa sampai 21 km. Jelas lebih irit, lebih efisien dibandingkan mobil berbahan bakar bensin gitu. Dan juga tenaganya, ya walaupun bensin juga tenaganya besar, cuman mobil ini dengan tenaga besar, namun juga bisa berjalan lebih irit dibandingkan mobil bensin. Jadi cara bekerjanya adalah, jadi jika mobil ini berjalan di RPM rendah, maka yang bekerja itu adalah hybridnya. Jadi saat menjalankan mesin itu hybridnya, saat di RPM rendah hybridnya, saat kemacetan pun otomatis hybridnya yang bekerja gitu. Nah itu
tentang Innova Hybrid Zenix dari luar ya. Coba kita mau masuk ke dalam dulu, kayak apa sih dalamnya? Oke, jadi ini kondisi di dalamnya teman-teman. Setirnya masih mirip-mirip dengan Innova yang sebelumnya, cuman bedanya di sini mungkin di sebelah ini nih, bagian persnelingnya dia agak miring, maksudnya agak pesek dibandingkan yang lainnya. Maksudnya dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya, ini lebih ringkes nih. Lebih ringkes tapi tempelannya banyak nih. Maksudnya banyak, ada kompartemen tambahan di sebelah sini, bisa ditutup buka. Terus juga yang paling kelihatan ada head unit yang cukup besar ya teman-teman di sini. Terus untuk indikator-indikatornya atau speedometernya masih ada yang menggunakan digital juga dan analog juga. Jadi untuk speedometernya masih ada yang analog dan digitalnya, jadi dikombinasikan gitu teman-teman. Untuk di bagian setirnya juga masih mirip-mirip dengan seri-seri sebelumnya. Cuman di Innova ini sudah ada juga sunroofnya nih teman-teman. Jadi cocok banget nih buat kita yang suka traveling ya, ngambil-ngambil gambar dari atas gitu, bisa mantep banget gitu. Nah ini di bagian tengahnya teman-teman, di bagian kursi tengahnya. Jadi kayaknya gue kalau naik mobil ini lebih pilih duduk di tengah, karena satu, kursinya udah captain seat, joknya ya maksudnya. Terus juga ada tempat buat istirahat kaki atau footrest, atau juga bisa disebut dengan reclining seat teman-teman. Jadi bisa kakinya kita bisa relax gitu. Dan juga ada sarana entertainnya, yaitu layar LED kecil di sebelah sini. Jadi untuk kenyamanan di belakang mantep banget nih. Kaki bisa selonjoran seperti ini. Terus buat headroomnya juga ya, dibilang lega enggak juga, tapi dibilang sempit pun masih lega gitu. Terus legroomnya ke depan jelas sangat luas ya, nyaman. Ini kaki saya bisa seperti ini, walaupun ini pun juga bisa di setel maju mundur gitu. Di sini juga ada armrestnya, sangat nyaman, bisa di adjustable juga. Jadi di posisi tengah jauh lebih nyaman dibandingkan posisi depan. Nah, dengan hadirnya all new Kijang Innova Hybrid Zenix ini, bagaimana cara publik memandang mobil ini nih? Nah, ini kan berkaitan dengan personal branding, dan saya pastinya akan serahkan kepada ahlinya nih, yaitu Mbak Amelia Santoso ya, untuk membahas hal ini. Kita sambungkan ke Mbak Amelia Santoso. The all-new Toyota Kijang Innova Zenix. Dari namanya, kita bisa melihat karakternya, yaitu Zenith yang berarti new energy, dan X yang berarti crossover. Maksudnya apa? Bahwa Kijang sudah berevolusi dari MPV sampai sekarang menjadi MPV yang bisa berfungsi sebagai crossover juga. Bisa melintas di berbagai medan, di berbagai kondisi jalan, terutama jalanan di Indonesia. Sehingga mobil ini akan dimiliki oleh smart people. Mereka yang tahu bagaimana value sebuah mobil. Tidak hanya sekedar keren, tidak hanya sekedar gaya, tapi juga mobil itu harus menunjang semua kegiatan. Misalnya ke kantor bisa, traveling keluar kota bisa, mau diajak bisnis bisa, dokter pun bisa home care dengan mobil seperti ini karena sangat luas tentunya. Dan kita juga bisa melihat desainnya sudah sangat-sangat modern dan mewah, dan tidak diragukan lagi yang namanya Toyota pasti memiliki jaringan after sales service yang sangat masif di seluruh Indonesia, sehingga kemana saja kita pergi gak perlu takut, karena kita pergi to all places dengan Toyota. Sebagai mobil keluarga, Toyota Kijang sudah dikenal sejak dari awal. Dari awal dia menjadi kendaraan niaga, kemudian berubah menjadi mobil keluarga dengan disebut dulu Kijang Doyok karena bentuknya kurus-kurus, kotak-kotak seperti tokoh kartun Doyok yang ada di pos kota. Nah,
Kemudian berevolusi menjadi sebuah mobil keluarga yang sangat nyaman. Siapapun bisa dibawa, papa, mama, anak, babysitter, tante, om, semua bisa diajak dengan segala keperluannya. Nah, keperluan itu bisa juga didapatkan dari sekarang Innova yang kita saksikan di launching saat ini. Jadi unsur mobil keluarga yang bisa diajak traveling kemanapun, dengan siapapun, tetap dipertahankan. Nah, itulah tadi pembahasan atau beberapa hal mengenai all new Kijang Innova Hybrid atau Zenix ini ya, Innova Zenix. Pastinya masih banyak hal-hal yang akan dikulik mengenai mobil ini. Semoga kita bisa mendapatkan unitnya, maksudnya dipinjemin ya, maksudnya bisa test drive juga gitu. Dan kita nanti bakal kupas tuntas apa saja yang nempel dan apa saja teknologinya yang ada di all new Kijang Innova Hybrid Zenix ini, teman-teman. Nah, sekedar informasi untuk harganya, mungkin pastinya teman-teman bertanya-tanya, harganya ini dimulai dari harga 419 juta dan varian paling mahalnya 619 juta rupiah. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus Travelons TV. Kalau teman-teman penasaran dengan detailnya, pastinya harus subscribe dong. Dan nantikan video-video menarik lainnya dari Travelons TV. Gua Faiz Miraldi. Sampai jumpa dan salam Travelons.